Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan Ambon Pagi. Renungan didasarkan dari 1 Raja-Raja 21, ayat 1 sampai dengan 29. Sebelum kita merenungkan sabdanya, saya Pendeta Gunawan Adi Prabowo dari Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, Yogyakarta, mengajak saudara untuk menyatukan hati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami ucap syukur untuk setiap kasih, anugerah, berkat, sukacita yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Engkau hadir, sehingga kehadiran-Mu lah yang menjadi pengharapan kami. Dalam segala perkara yang kami tanggung, kekuatan cinta-Mu menopang dan menolong kami. Kuasa-Mu bekerja, menyegarkan kami. Mujizat-Mu berkarya, sehingga setiap kehidupan yang kami jalani, kami benar-benar merasakan kuasa, penyertaan, dan keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Sehingga dalam segala hal, kami boleh berkemenangan dan tetap memiliki iman dan pengharapan kepada-Mu. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan Yesus, yang hendak kami renungkan bersama, inilah keberlanjutan dari janji-Mu yang kekal, bahwa Engkau memelihara kami, bahwa kuasa-Mu terus bekerja, maka kebenaran-Mu adalah rahmat, keselamatan, dan kesenantiasaan kuasa-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Berfirman-Lah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melaksanakan kebenaran sabda-Mu. Mampukan kami percaya senantiasa ya Tuhan Yesus. Kami yakin kuasa-Mu bekerja di dalam tubuh, jiwa, dan roh kami, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Dan kami mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya memberikan pengampunan itu kepada kami. Dan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. 1 Raja-Raja 21, ayat 1 sampai dengan 29. 1 Raja-Raja 21, ayat 1 sampai dengan 29, demikian sabda Tuhan. Kebun anggur Nabot. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Israel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot, orang Israel itu, kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan? Lalu jawabnya kepadanya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sahutnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan,
engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sudah itu, bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadap Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. Sudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati. Berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot, orang Israel itu, menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Segera sudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati. Ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Israel itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja orang Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyabu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baisa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalut Tuhan dari depan orang Israel. Segera sudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lambat. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema renungan embun pagi hari ini adalah janganlah mengingini. Di era zaman digitalisasi, kita sangat gampang menerima informasi, khususnya melalui media massa, media elektronik, media cetak, dan lain sebagainya. Bahkan kita sangat sering kemudian masuk di dalam berita-berita tersebut dan mengomentarinya. Kita sering disajikan soal berita kriminalitas, korupsi, penjambretan, pelecehan seksual, politik, keamanan, dan juga yang pernah kita perbincangkan dengan hangat soal mafia tanah. Entah bagaimana ceritanya, kemudian orang-orang bisa merebut atau menguasai kepemilikan seseorang atas tanah tertentu.
Misalkan terjadi di Jawa Timur pada waktu itu. Seorang ibu yang tak berdaya, kemudian tanahnya diduduki, bahkan bangunannya dirusak, bahkan dihancurkan. Hal-hal ini sangat miris bagi kita. Dan yang terjadi bukan 1-2 kali peristiwa ini terjadi. Di beberapa tempat sering disebutkan tentang informasi-informasi soal kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para mafia ini. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang terpelajar, orang yang memiliki pengalaman, dan orang-orang yang berpengaruh. Karena tanpa itu mereka tidak bisa mengakses kesempatan, peluang, dan kuasa untuk memiliki tanah yang bukan miliknya. Hal ini menjadi menarik tentu saja. Keserakahan membuat orang tidak berpikir kembali tentang kehidupan orang lain. Kalau tidak berpikir tentang kehidupan orang lain, apalagi berpikir tentang Tuhan. Oh, tentu sangat jauh sekali. Dan kita pun pada akhirnya menjadi was-was, jadi takut, jangan-jangan tanah atau rumah yang kita duduki bisa dikuasai atau dihaki oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa peristiwa itu muncul? Tentu saja karena keserakahan. Sesuai dengan tema hari ini, janganlah mengingini. Ada keinginan-keinginan dalam bagian kesadaran manusia itu sendiri yang berusaha untuk mengambil keuntungan yang besar dengan mengorbankan yang lain. Cara-cara yang merugikan tidak dipikirkan, bahkan diambil menjadi sebuah pilihan bebas dan disadari oleh sang pelaku. Mungkin kita mengatakan ini konyol sekali, tapi realitasnya demikian. Bahkan yang melakukan adalah orang yang beragama, punya jabatan, tadi saya mengatakan punya kemampuan, punya potensi, bahkan terpelajar. Bukan hanya soal mafia tanah, tapi ada persoalan-persoalan yang lain yang kadang kita berusaha untuk mengakuisisi, menguasai hak milik orang lain. Kita dulu pernah mendengar ada istilah rentenir. Sekarang ada pinjol, ada judol, dan lain sebagainya. Mereka tidak sedang mensejahterakan orang banyak, tetapi kembali, mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi atas kehidupan korban. Soal kepentingan, soal keuntungan, keserakahan, dan lain sebagainya itulah yang membutakan orang yang berperilaku jahat ini membenarkan dari apa yang dilakukannya. Teks yang kita renungkan pun menarik untuk kita percakapkan. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29 dengan judul perikop Kebun Anggur Nabot. Bukankah Raja Ahab juga hendak menguasai hak hidup Nabot yang memiliki kebun anggur? Ahab sangat kecewa ketika Nabot di ayat ketiga, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Artinya, Nabot benar-benar menjaga tanah pusaka warisan nenek moyangnya. Ia tidak sedang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan menerima uang dari Ahab. Nabot benar-benar menghargai warisan pusaka dari nenek moyangnya. Dan ia bertanggung jawab atas warisan itu. Dan ini yang menarik, Nabot mempertahankan hak miliknya, tanahnya, sebagai berkat yang berharga untuk kehidupannya dan sebagai penghargaan atas nenek moyangnya. Berbeda nilainya dengan Ahab yang hanya ingin menguasai dan menjadikan kebun anggur Nabot sebagai kebun sayur saja. Atas peristiwa ini, Ahab menjadi mutung dan murung, nggak mau makan, seperti anak kecil saja.
Isabel, istrinya yang mengetahui ini, kemudian mengatakan kepada Ahab, seperti di ayat yang ke-7, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu." Isabel, istri Ahab, menggunakan kuasa suaminya sebagai raja. Maka kemudian ia membuat surat yang kemudian mengundang Nabot untuk dipersalahkan di hadapan orang banyak dengan cara Isabel meminta 2 orang dursila seperti di ayat 13. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan raja." Kesaksian orang dursila ini menjadi sah karena mereka dianggap sebagai saksi atau sebagai 2 alat bukti yang memenuhi syarat untuk menjatuhkan hukuman kepada Nabot dengan tuduhan tadi Nabot mengutuk Allah dan raja yang dianggap sebagai pengkhianatan. Jika demikian, maka hukumannya berat, yaitu dilempari batu sampai mati. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Nabot. Dan ketika Nabot mati, tanah Nabot dikuasai oleh Ahab karena kuasa yang dilakukan Isabel dengan mengatasnamakan sebagai perintah Raja Ahab. Pesan apa yang kita terima dalam tema "Janganlah Mengingini"? Yang pertama, hati-hati dengan keinginan, keserakahan, iri, dengki, dan kuasa apapun yang kita miliki. Bisa jadi kita menggunakan semuanya demi kepentingan diri, memperkaya diri, dan hanya untuk kesenangan diri. Kita tidak melihat apakah yang kita lakukan menindas, membuat orang lain menjadi korban. Mereka semakin sengsara, bahkan mungkin mati oleh karena tindakan kita yang mencekik, yang menekan, dan mungkin saja meremukkan sendi-sendi kehidupan yang lain. Peristiwa matinya Nabot sebenarnya bisa dihindari ketika Ahab dengan terbuka bisa hidup berdampingan dengan damai dengan Nabot. Tanah mereka yang berdampingan justru bisa saling menopang. Satu sisi Ahab punya kebun sayur, Nabot punya kebun anggur. Kenapa itu tidak diciptakan sebagai sebuah kehidupan? Demikian juga dalam kehidupan kita. Kita hidup tentu tidak sendiri, bersama dengan yang lain. Maka lakukanlah setiap kehidupan kita kiranya menjadi berkat untuk kehidupan bersama. Jangan terus berpikir pada egosentrisme, berpikir untuk diri sendiri. Tapi mari hadirlah untuk membangun kehidupan di mana kita tinggal. Maka yakinlah di setiap kehidupan yang kita bangun dengan sungguh-sungguh akan kita nikmati buahnya yang justru menghidupkan kita bersama dengan keluarga kita. Pesan yang kedua yang menjadi menarik adalah Ahab tidak berpikir dewasa sekalipun dia adalah seorang raja. Nabot adalah rakyatnya. Harusnya ia lindungi, ia sejahterakan. Tetapi justru dia mengumbar kuasanya. Bahkan ia mau mendengar Isabel istrinya. Maka dalam pesan yang kedua ini, pikirkanlah baik-baik dari setiap kehidupan yang kita lakukan. Kita punya tanggung jawab, kita punya potensi, kita punya kemampuan. Dan Tuhan berikan juga karunia, berkat, dan semuanya atas kehidupan kita. Maka jika kita berhubungan, berelasi dengan yang lain, pertama-tama yang dipikirkan adalah bagaimana kita tidak merugikan, tidak mengambil keuntungan yang merugikan bagi yang lain. Justru yang kita hantarkan adalah mewartakan kabar baik. Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk mensejahterakan kehidupan bersama, sehingga bukan mengingini, tetapi apa yang bisa kita persembahkan.
Sebagai penutup dalam tema janganlah mengingini, mari kita perhatikan secara khusus ayat 19. Katakanlah kepadanya, demikian, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakanlah pula kepadanya, beginilah firman Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Dalam ayat ini, dan kita baca seterusnya sampai dengan ayat 22, jelas bahwa ada keadilan Tuhan yang bertindak. Maka inilah yang menyadarkan Ahab. Kemudian jika kita membaca di ayat yang ke-27, jelas bahwa Ahab bertobat. Ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa sebagai tanda penyesalan dan pertobatan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya di ayat 29, Tuhan memberikan pengampunan kepada Ahab. Tetapi konsekuensi dari keberdosaannya yang berlaku jahat kepada Tuhan tetap diterima oleh anak-anaknya. Dari 29, barulah dalam zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Dan bukankah betul anak Ahab, Ahazia, mati, Yoram pun mati. Secara khusus Yoram mati seperti yang sudah dinyatakan Tuhan di ayat yang ke-19. Demikian juga istrinya Isabel mengalami hal yang sama seperti yang Tuhan sudah katakan dalam firman-Nya di ayat 25. Artinya keadilan Tuhan itu terus berlangsung dalam kehidupan kita semuanya. Maka berhati-hatilah dalam setiap tindakan kita. Janganlah mengingini hak orang lain, apalagi kita melakukannya dengan kekerasan, kejahatan, dengan kuasa untuk menindas dan yang lain menjadi korban. Yang harus kita lakukan adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Bukan soal keinginan, tapi bagaimana kita bisa memberi diri untuk menjadi berkat dalam kehidupan bersama. Maka itulah yang menjadi panggilan kita. Maka dalam keadilannya Tuhan juga memberkati kita jika kita pun berlaku adil kepada yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur untuk kebenaran sabdamu yang telah kami renungkan bersama. Sabdamu menjadi pengharapan, kekuatan, dan penuntun kami, supaya kami tidak jahat, tetapi supaya kami benar-benar hidup menurut kehendak kasih-Mu, dan ketika kami hidup, kami menjadi berkat atas kehidupan bersama. Karena Engkau hadir ya Tuhan, memberkati kami, maka kami yakin Engkau memberkati pula setiap kehidupan hamba-hambamu, khususnya warga Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo Yogyakarta. Kami berdoa untuk Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Maryatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Badri Benyamin, Ibu Sadi Budi Santoso, Bapak Kristen Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprato, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Saudara Dita M. Kristanti, Ibu Indira Puspasari, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Anna Rosalia, Ibu Martini Endah Rasdiman, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwedi Nugroho, Ibu Erni Tanesip, Bapak Hati Wahyono, Bapak Slamet Sunarno, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, demikian juga Ibu Susilowati, Ibu Frida, Saudara Gilbert, dan beberapa jemaat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami percaya Tuhan kasih kemurahan, berkat, anugerah, dan kuasa-Mu hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini. Berkati juga untuk keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran, dan hadirat-Mu Tuhan yang memberkati mereka. Kami percaya Engkau juga memberkati kami semua ya Tuhan. Dan setiap pergumulan, pergulatan, pengharapan, permohonan, dan apapun itu dalam kehidupan rumah tangga kami Tuhan. Tolonglah kami. Sebenarnya kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kehidupan rumah tangga kami. Menyelamatkan kami bersama dengan pasangan hidup kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami. Kami percaya memberkati kami juga yang merindukan kehadiran putra dalam rumah tangga kami. Kami yang rindu untuk pemulihan ekonomi rumah tangga kami. Kami yang sedang bekerja, kami yang sedang berusaha. Dan berkatilah setiap kehidupan anak cucu kami yang sedang
menjalankan tugas mereka, khususnya dalam studi yang mereka tempuh. Berkatilah ya Tuhan Yesus. Kami yakin juga memberkati seluruh para mahasiswa yang sedang kuliah di Yogyakarta. Hanya kuasa dan kasih-Mu yang memampukan mereka menjalankan tugas dengan baik. Berkati juga setiap kehidupan bergereja dimanapun kami menghidupinya Tuhan. Dan berkatilah juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kami yakin kemuliaan, kasih, dan keselamatan-Mu terus hadir memberkati bangsa kami Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sumber kehidupan dan keselamatan. Di dalam-Mu kami berserah, bersyukur, dan percaya. Amin.